Apa itu minat bakat? Cari tahu di sini. Gali dan eksplorasi minat dan bakat kamu. Tonton ya. Check it out. Hai. Welcome to my YouTube channel Mem Counseling. Fun Counseling with Mem. Hai, apa kabar remaja di luar sana? Baik? Sehat? Wah, harus sehat ya. Bahagiakah? Wah, remaja Indonesia harus bahagia, karena kalau bahagia kita akan sehat. Bagaimana kita bahagianya? Ya banyak bersyukur ya. Nah, hari ini kita akan coba Q&A berikutnya. Sayang, di luar sana ada remaja yang bertanya tentang Mem, saya ada di jurusan saya, tapi saya merasa lebih suka jurusan yang lain. Ada juga yang mengatakan bahwa kayaknya kok saya merasa bukan di jurusan saya ya gitu. Atau ada juga yang mengatakan saya kan nggak suka, kayaknya bakat saya bukan di sini deh kan. Nah sayang, yuk kita coba bahas. Kalau menurut Mem ini terkait dengan minat dan bakat kamu. Nah, apakah ketika kamu masuk sekolah kamu sudah sesuai dengan minat dan bakat kamu? Kadang-kadang kita memang masih bertanya-tanya, tapi kamu jangan khawatir. Jangankan kamu ya yang merasa masih galau, apakah saya sudah berada di tempat yang tepat gitu ya. Karena teman-teman Mem itu yang sedang kuliah S2, bahkan sudah pada punya pekerjaan, itu mereka juga masih mengatakan loh bahwa mereka, aduh kayaknya gue mau pindah kerjaan aja deh, atau kayaknya gue masih harus nyari apa ya. Ada juga mengatakan, kayak kenapa ya masa depan gue kayaknya gelap banget katanya gitu. Padahal dia udah sarjana, juga udah punya pekerjaan tetap dan masih menganggap masa depannya itu gelap. Nah sayang, kalau mereka yang sudah punya pekerjaan dan sudah usianya lebih matang dan juga sudah sarjana, masih juga merasakan perasaan-perasaan seperti itu, apalagi kamu yang masih remaja. Nah, jangan khawatir karena yang punya perasaan seperti itu banyakan sayang. Jadi kabar baiknya adalah kamu tidak sendirian. Rame-rame sayang. Nah, yang pertama kita akan bahas terkait dengan minat dulu nih. Sayang, pernahkah kamu melakukan suatu kegiatan di mana kamu tuh sampai lupa makan, lupa waktu, tuh kamu tuh seneng banget. Sampai orang tua kamu negur juga, aduh nih anak nih makan dulu misalnya. Lupa waktu, lupa ini. Sayang, saat itu kamu sedang melakukan sesuatu yang kamu minati. Menurut ahli, minat adalah suatu proses memperhatikan dan fokus diri pada suatu kegiatan. Dan kamu merasa senang di dalamnya. Kamu bahagia menjalani kegiatan tersebut. Dan minat juga menjadi sumber motivasi untuk diri kamu sendiri. Contoh kalau perempuan nih biasanya kalau udah ngelihat baju, tas gitu ya, aduh yang lucu-lucu gitu ya, kamu seneng gitu ya, nah itu kamu berminat tuh ya. Kadang-kadang kalau ini nih, kalau lagi Mem ngajar nih ya, ada cowok ganteng lewat aja ya, aduh itu semua nengok gitu kan ya, lupa sama guru yang lagi ngajar gitu kan. Nengok dan kamu gak kedip-kedip tuh sampai lewat gitu. Nah itu tuh kamu tuh minat gitu ya. Habis gimana ya, karena kalau dilihat dosa gitu ya, nggak dilihat mubazir. Kan itu ciptaan Allah juga ya, jadi deh kamu pilih yang mubazirnya, jadi dilihatin aja. Nah sayang, tapi fokus minat kali ini bukan pada hal tersebut ya, walaupun itu juga bisa kategori minat ya. Fokus minat yang kita bahas kali ini adalah minat terhadap suatu kegiatan ya. Misalnya kamu minat melakukan hobi ya. Kamu tuh apa hobinya nih? Berenang, terbang layang, wah keren tuh ya. Kemudian apa saja semua hobi kamu gitu ya. Minat juga terkait dengan keilmuan, misalnya senang banget eksperimen gitu ya, wah do something gitu ya. Bisa juga tentang penelitian, ada loh yang sukanya kayak gitu. Jadi hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita kepikiran tuh ya. Para saintis itu ya, itu mereka senang banget terhadap keilmuan ya, minatnya besar sekali sampai lupa waktu, lupa keluarga bahkan ya, saking melakukan sesuatu yang diminatinya.
Nah, minat juga bisa terkait dengan sekolah atau jurusan atau pekerjaan untuk karir kamu juga. Misalnya kamu senang tuh ngitung-ngitung, maka kamu masuknya di jurusan akuntansi misalnya. Bisa juga senang melayani orang lain gitu ya. Senang berkomunikasi gitu ya. Senang apa saja. Nah, itu adalah masuk kategori minat sayang. Dan minat biasanya ada konsistensi. Dari kecil nih anak senangnya masak. Oh, ternyata gedenya jadi chef terkenal misalnya. Kemudian bisa juga dari kecil nih anak sukanya oprak-aprik mainan tuh dibongkarin mulu dari kecil gitu ya, terima bongkar gitu kira-kira gitu ya. Dibeliin mainan dibongkarin lagi aja. Nah, bisa jadi suatu hari nanti dia jadi teknisi misalnya. Jadi ada konsistensi gitu. Minat bisa tertanam dalam diri karena gen dari orang tua dan bisa juga karena lingkungan. Yang tertanam dari orang tua, anaknya artis, mereka jadi artis karena mereka memang orang tuanya artis. Jadi emang akhirnya tertanam dalam diri baik minat maupun bakatnya. Dan minat yang karena lingkungan, misalnya contohnya nih, sekarang Mem lagi belajar jadi YouTuber nih, lagi jadi menjalani profesi YouTuber nih. Semoga dia jadi profesi ya. Kemudian Mem bisa aja mempengaruhi gitu ya orang-orang di sekeliling Mem, baik itu yang bantuin Mem maupun misalnya anak Mem atau mungkin cucu Mem gitu ya. Diajak-ajak terus, ngelihat lama-lama mereka kepikiran untuk menjadi YouTuber atau selebgram atau sesuatu yang terkait dengan misalnya studio pembuatan suatu film, kira-kira seperti itu. Nah sayang, sekarang coba pikirkan dan renungkan apa yang sebenarnya menjadi minat kamu, dimana kamu seneng banget, kamu enjoy banget dan kamu bahagia melakukannya. Meskipun buat orang lain itu adalah berat, tapi kamu seneng banget. Ya, mungkin itu adalah minat kamu. Kalau misalnya ternyata kamu senang ini, senang itu, senang ini, senang itu, biasa anak remaja memang udah kayak lagunya Lenka gitu kan ya. I wanna be ini, I wanna be itu, I wanna be ini, I wanna be itu gitu ya. Nah itu banyak sekali. Tapi pilih skala prioritas lagi yang kira-kira kamu sangat senang. Dan senangnya itu permanen gitu, ada konsistensi gitu. Jadi bukan seneng apa ya, kalau kata orang tuh anget-anget tai ayam gitu katanya, kalau orang tua dulu bilang. Senangnya ikut-ikutan, ntar abis itu udah pergi lagi, udahan gitu ya. Jadi itu tidak permanen. Boleh saja dalam pencarian jati diri memang akan merasakan hal seperti itu. Tapi nanti kamu akan menemukan minat kamu yang sebenarnya tuh apa ya. Silahkan, congratulations tuh ya, selamat bagi kamu yang sudah menemukan minat kamu. Nah sekarang kita mulai dengan bakat. Kalau tadi minat, sekarang bakat. Apa sih bakat? Nah, bakat menurut Ali katanya, bakat adalah kemampuan dasar seseorang yang ketika orang tersebut melakukannya, orang tersebut dapat melakukannya dalam waktu yang relatif singkat, tapi dengan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan orang lain. Dengan kata lain, diajarin sebentar aja tuh langsung bisa. Misalnya diajarin main gitar, teng, langsung cepet banget bisanya. Atau para penyanyi yang berbakat gitu, itu mereka baru dikasih not awal aja tuh kalau lagi di TV-TV, itu langsung ikutin set kesananya gitu ya. Nah itu bakat gitu ya. Atau yang diajarin bawa kendaraan misalnya, naikin kendaraan gitu ya. Cepet banget diajarin naik motor, diajarin nyetir gitu, cepet banget bakat gitu ya. Karena kalau nggak bakat ya kayak Mem itu, diajarin naik motor juga udah bertahun-tahun yang nggak bisa-bisa. Nah sayang, bakat itu ada yang umum dan ada yang khusus. Nah apa sih bakat umum dan bakat khusus itu? Nah bakat umum itu adalah bakat yang semua orang punya dan semua orang bisa gitu loh, itu umum gitu. Misalnya apa sih, kalau Mem bilangnya itu bakat umum itu adalah bakat yang masuk kategori life skill. Jadi skill untuk kehidupan kita. Misalnya untuk perempuan, sebenarnya perempuan atau laki sama ya, bisa membersihkan rumah, bisa masak, kegiatan-kegiatan yang itu adalah menjadi bekal kamu untuk hidup gitu ya. Sedangkan bakat khusus itu adalah bakat yang orang tersebut ahli di bidangnya. Misalnya masak nih. Yang tadi Mem bilang semua orang juga bisa masak gitu loh. Tinggal rasanya enak apa enggak gitu kan. Tapi untuk kehidupan sehari-hari wajib bisa masak gitu. Tapi orang yang ahli di bidang masak, yang memiliki bakat khusus di bidang masak, itu bisa dilihat seperti di chef master itu ya.
mereka bakatnya khusus gitu ya. Mereka tahu, punya pengetahuan, punya skill, dan mereka mudah menjalaninya dan senang menjalaninya. Apalagi itu namanya minat dan bakat, nyambung tuh berarti tuh ya. Jadi dari mulai pemilihan bahan, kemudian proses memasaknya, penggunaan berbagai macam teknologi gitu ya. Bagaimana makanan ini ngeblend dengan makanan yang lainnya, dari unsur kesehatannya gitu loh. Kemudian dari rasanya juga. Di luar negeri sana ada restoran yang restorannya cuma satu gitu ya. Dan restoran tersebut dikelola oleh suami istri yang chef. Tapi yang waktu itu diwawancara itu adalah yang suaminya, yang laki-lakinya. Nah, untuk makan di restoran tersebut itu para petinggi dunia gitu ya, artis ya, presiden gitu ya, pada makan di sana. Dan butuh waktu antriannya itu sampai 2 tahun loh sayang. Itu luar biasa sekali. Dan orang mau gitu nunggu, dan kemudian bisa dijamin harganya juga pasti mahal. Tapi orang mau, bersedia memakannya dan bersedia menunggu waktu yang sekian lama tersebut. Nah, orang tersebut ya, itu bisa dibilang punya bakat dalam masak. Nah, jadi sama-sama masak. Mem bisa masak, chef master bisa masak, tapi masaknya beda. Kalau mem masaknya adalah kemampuan dasar, yaitu bakat umum, sedangkan para chef itu adalah bakat khusus, itu contohnya. Nah, untuk mengetahui bakat sebenarnya di dalam tes psikologi itu ada tuh yang namanya tes bakat. Nah, di dalam tes tersebut biasanya bisa menemukan bakat-bakat tersembunyi atau potensi orang terhadap bakat sesuatu atau kemampuan sesuatu gitu ya, melalui tes tersebut. Tapi kan nggak semua orang juga melakukan tes gitu ya, dan tidak semua orang juga punya dana untuk melakukan tes. Dan bakat itu biasanya akan terlihat ketika dia sudah melakukan sesuatu atau ada stimulus atau ada pemicunya gitu ya. Misalnya kita nggak pernah tahu tuh nih anak pinter nyanyi, tiba-tiba tuh anak nyanyi, aduh suaranya bagus banget gitu loh. Wah, itu bisa jadi kita menilai orang tersebut punya bakat kalau sudah menunjukkannya. Jadi kalau belum diasah, itu hanya jadi potensi saja gitu ya. Potensi kalau nggak diasah, ya nggak akan jadi apa-apa gitu. Contohnya misalnya anaknya David Beckham misalnya. Anaknya David Beckham itu kan bapaknya seorang pemain bola yang handal. Ibunya seorang artis, seorang penyanyi, ya, seorang pengusaha. Bisa jadi anaknya itu punya bakat jadi pemain bola yang handal, bisa punya bakat artis, bisa juga jadi bakat dari ibunya. Tapi bisa saja karena bapaknya pergi-pergi melulu gitu ya, keluar negeri melulu, ada di luar negeri, sementara anaknya ada di negeri lain gitu ya, maka bisa saja anak itu kemudian nggak pengen jauh terus dari orang tuanya, maka di kemudian hari dia meskipun berbakat jadi pemain bola, bisa saja dia memilih jadi dokter misalnya. Jadi bakatnya tidak terasah. Atau juga tidak suka jadi artis karena tidak suka dilihat orang misalnya. Meskipun punya bakat dari ibunya maupun bapaknya tuh jadi bintang iklan juga. Bukan karena dia tidak punya bakat dari orang tuanya, tapi karena dia ingin saja sesuatu yang berbeda. Di Indonesia kalau nggak salah ada tuh yang satu keluarga itu dokter semuanya. Ya jadi itu bisa jadi anak-anaknya jadi dokter itu bisa karena bakat dari orang tuanya dan juga bisa karena lingkungannya. Tiap hari ngelihat yang terkait dengan kedokteran, akhirnya dia jadi dokter juga gitu loh. Ya. Makanya anak-anak artis akhirnya jadi artis juga. Bisa jadi walaupun nggak bakat misalnya, karena lingkungan ya akhirnya kebawa juga. Jadi bakat itu bisa karena faktor bawaan dari orang tua, bisa juga karena lingkungan. Ya. Bisa juga ada loh yang dia jadi dokter itu karena dia ngelihat bapaknya sakit, ibunya sakit dan dia tidak bisa menolongnya, sehingga di dalam hatinya dia berjanji, pokoknya nanti kalau udah gede pengen jadi orang yang bisa menyembuhkan orang lain. Karena dia nggak mau
orang-orang punya perasaan yang sama seperti dia. Nah, itu bisa jadi karena lingkungan. Membuat orang tersebut akhirnya jadi dokter yang hebat. Jadi kamu jangan khawatir dulu atau jangan galau dulu kalau sekarang belum menemukan ya. Kamu bisa menemukan minat dan bakat kamu seiring dengan berjalannya waktu. Itu sebabnya tes psikologi juga tidak permanen. Base-nya 2 tahun. Jadi artinya di dalam 2 tahun itu mungkin bakatnya itu pada saat lagi tes. Tapi kemudian orang kan berubah gitu ya. Ada karena lingkungan, ada karena pengalaman, ada karena trauma tertentu. Maka kemudian ketika dites lagi berikutnya sudah lagi berbeda tuh. Lagi pula tanpa tes psikologi juga sebenarnya kita bisa tahu apa bakat kita gitu loh sayang. Nah, kita coba contoh pemain bola nih. Ada Ronaldo dan ada Messi. Nah, kata orang gitu ya, kata para analis gitu ya, bukan kata mem, karena mem sih tidak terlalu paham persepak bolaan gitu ya. Katanya Messi itu berbakat dalam bermain bola. Kemudian Ronaldo katanya itu karena kerja keras. Tapi dua-duanya menjadi pemain top dunia. Sama-sama kaya raya, sama-sama terkenal, sama-sama menjadi ikon di liganya gitu ya. Jadi sayang, kamu punya bakat atau tidak gitu ya. Kalau kamu bertekad gitu ya, kamu bekerja keras, kamu akan berhasil tuh. Meskipun kamu nggak berbakat gitu. Ada pepatah yang mengatakan kerja keras mengalahkan bakat. Nah tuh ya, kalahkan. Jadi sayang kalau misalnya ada orang yang menghina kamu gitu ya, kamu tuh nggak bakat gitu ya, atau mungkin kamu dalam masa pencarian jati diri, baik orang tua kamu maupun guru kamu atau teman kamu ya suka mengatakan dasar nggak punya bakat, kamu tuh bisanya apa gitu ya, aduh dipertanyakan terus gitu ya. Maka jangan khawatir dulu. Semua orang dijamin punya bakat dan punya minat. Hanya tinggal kita bagaimana menggali, kemudian mengeksplorasi bakat dan minat kita tersebut. Dan jangan rendah diri ketika kamu dihina orang gak punya bakat gitu ya, atau direndahkan orang gitu ya. Karena hinaan orang itu bisa menjadi daya dongkrak untuk menjadi orang yang hebat di bidang tersebut. Liatin, gue akan tunjukkan gue juga bisa gitu ya. Kalau memang bilangnya gini, wait and see. Ketika kita direndahkan orang, just smile and wait and see. Jadi katanya ya, the best revenge is the massive success gitu ya. Jadi membalas dendam yang paling keren itu adalah dengan kesuksesan kamu. Nah sekarang silakan kamu pikirkan dan renungkan apa yang menjadi minat kamu dan apa yang menjadi bakat kamu. Dan harapannya ya, dan akan bahagia sekali kalau minat dan bakat itu bisa selaras gitu. Jangan lupa kalau nggak selaras, selaraskan lagi seperti yang di konsep aku itu. Dan kalau masih belum menemukannya jangan khawatir, silakan terus saja pencarian jati diri, kembangkan aktivitas kamu, luaskan pergaulan kamu, kemudian banyak membaca, luaskan cakrawala berpikir kamu, maka kamu akan menemukan jalan kamu suatu hari nanti. Dan jangan khawatir, seperti yang Mem tadi bilang bahwa udah sarjana, udah punya pekerjaan tetap pun mereka masih merasa bukan di jalannya. Nggak apa-apa. Banyak kok orang-orang hebat menemukan jalannya justru di usia yang mereka sudah matang. Di ketika usia muda, karena keharusan gitu ya, kerja aja dulu yang di depan mata, maka jalani dulu yang ada. Dalam perjalanannya bisa saja kamu menemukan inspirasi baru dan kamu merasa menemukan bakat kamu di situ. Ya, lagi pula zaman berkembang. Kayak zaman dulu misalnya nggak ada tuh yang cita-cita pengen jadi YouTuber misalnya. Karena emang nggak ada gitu ya. Boro-boro jadi YouTuber. Listrik aja nggak ada, gimana mau jadi YouTuber gitu. Nggak kepikiran tuh. Tapi bisa saja dalam berjalannya waktu, perubahan zaman, perubahan berpikir, perubahan pengalaman, bertambahnya pengetahuan gitu ya. Itu akan membuat kamu menemukan minat baru lagi dan menemukan bakat kamu lagi.
gitu. Jadi jangan khawatir. Asah tuh. Bahkan kalau kamu nggak berbakat tapi kamu berminat seperti Ronaldo tadi juga ya. Bekerja keras. Kerja keras mengalahkan bakat. Karena bakat kalau nggak diasah, kamunya malas-malesan, padahal kamu berbakat menjadi orang hebat misalnya karena bakat kamu tuh beda. Tapi karena daya usaha kamu kurang ya kamu juga nggak akan jadi apa-apa di bidang itu. Mungkin kamu jadi apa-apa di bidang yang lain sambil menunggu bakat kamu apa. Nah silakan dicari tahu lagi, direnungkan lagi ya. Sekian dulu Fun Counseling hari ini, semoga bisa membantu kamu memahami minat dan memahami bakat kamu. Dan semoga kamu bisa menemukan minat dan bakat kamu beriringan. Ya. Kalau kamu merasa belum punya bakat, jangan khawatir. Allah sudah memberikan kamu minat kamu dan memberikan bakat kamu. Tugas kamu adalah menggali dan mengeksplorasinya. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan di-share deh agar kamu dan teman-teman kamu juga tahu apa itu minat dan bakat. Dan jangan lupa bunyikan juga loncengnya agar kamu bisa mendapatkan notifikasi untuk video-video yang berikutnya. Terima kasih yang sudah mensubscribe dan terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kirimkan pertanyaan kamu lewat kolom komentar di bawah ini atau silakan juga kirimkan lewat email kami yaitu funcounseling@gmail.com atau lewat IG kami yaitu @memcounseling. Jangan lupa berikan juga saran dan masukannya di kolom komentar di bawah ini agar kami bisa membuat video-video yang lebih menarik lagi, lebih berkualitas lagi dan lebih bermanfaat lagi. Sampai jumpa di video berikutnya tentang hal-hal yang pasti remaja tuh pengen banget tahu. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum. Stay positive and have fun ya. Dadah.